Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang mulia, mari kita bermusyawarah. Musyawarah adalah perkara yang besar. Allah Subhanahu wa taala berjanji apabila kalian duduk bermusyawarah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum kalian berdiri, kalian akan mendapat taufik ke jalan yang benar. Musyawarah adalah asas dari usaha dakwah yang akan menjadi ruh dalam setiap pengorbanan. Pengorbanan tanpa musyawarah akan sia-sia. Tanpa musyawarah maka ijtimaiyat kerja akan hilang dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan menjauh, karena nusratullah akan datang melalui kebersamaan umat. Usaha ini mengharap semata-mata hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan bermusyawarah, kesatuan hati akan terwujud dan akan meningkatkan fikir. Adab dalam musyawarah adalah sebagai berikut. Yang pertama, musyawarah dipimpin oleh seorang amir. Sebaik-baiknya amir adalah amir shaf. Yang kedua, zihin singkat untuk membentuk fikir para musyawirin tentang arti, maksud dan tujuan musyawarah, agar timbulnya jazbah pada setiap ahli musyawarah sehingga tidak ada yang merasa diperintah. Ketiga, sebelum musyawarah, hendaknya amir mengosongkan hati dan pikirannya dari rencana yang mungkin akan diputuskan dalam musyawarah. Yang keempat, musyawarah diawali dengan basmalah, hamdalah, ataupun hendaknya masing-masing berdoa. Bisa juga dibuka dengan doa ilham, yang artinya, ya Allah, berilah kami petunjuk atau ilham apa yang menjadi urusan kami, dan kami berlindung dari kejahatan diri kami dan keburukan perbuatan orang lain. Yang kelima, musyawirin menyampaikan kalguzari atau laporan kegiatan program yang telah dilakukan. Yang keenam, amir musyawarah meminta usul-usul, dan usul mulai dari sebelah kanan sampai ke sebelah kiri. Ketujuh, mengajukan usul yang terbaik, dan setelah usul disampaikan, anggaplah usul orang lain yang terbaik. Tidak merasa usul kita usul yang paling baik. Yang kedelapan, apabila usul kita diterima, segeralah beristighfar, minta ampun kepada Allah, sebab mungkin saja usul itu mendatangkan mudarat bagi orang lain. Sebaliknya, jika usulan kita ditolak, maka ucapkanlah alhamdulillah. Kesembilan, tidak memotong pembicaraan orang lain. Kesepuluh, keputusan bukanlah pada suara yang terbanyak. Kebenaran hanya pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hendaknya keputusan sesuai dengan laporan atau karguzari atas dasar data yang ada. Kesebelas, tidak mengajukan diri sendiri dalam suatu tugas, kecuali dalam tugas tertentu seperti khidmat dan mutakallim. Kedua belas, apabila keputusan telah ditetapkan, maka ini adalah suatu amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus siap melaksanakannya, atau sami'na wa ata'na, menerima keputusan musyawarah sebagai hadiah, bukan sebagai beban. 13, apabila dari hasil musyawarah terjadi hal yang tidak diinginkan, maka janganlah berandai-andai. Hal ini akan menimbulkan peluang syaitan untuk memecah belah hati kita. 14, perbedaan pendapat dalam musyawarah adalah rahmat, tetapi beda pendapat di luar musyawarah adalah musibah. 15, musyawarah diakhiri dengan doa kifarat majelis. Alhamdulillah, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan asbab mutakarah ini bisa menjadi asbab ketaatan kita dalam kerja dakwah.